Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada penonton sekalian. Di sini kami dari grup Ekologi C2 akan mempresentasikan terkait dengan Project ID Note kami. Untuk anggota tim dari C2 ini, di sini ada saya sendiri, Alif Akbar, lalu ada Atma Mabda, Simau Pedro, Nabila Apisena, dan juga Safira Fortuna. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk mengintegrasi sampah yang ada di daerah sekitar penduduk kota Surabaya menjadi lebih serta dapat mendistribusikan pada charging station kendaraan listrik yang ada di sekitar Surabaya. Dan seperti yang diketahui bahwa kota Surabaya merupakan kota dengan proyek ini bertujuan untuk mengurangi dan mengelola sampah dari wadah sekitar menjadi listrik, dan di mana listrik tersebut akan digunakan untuk stasiun kendaraan listrik di ITS. Oke, baik. Untuk selanjutnya terkait dengan teknologi yang akan kami gunakan, di sini terdapat 5 teknologi, yang dimana yang pertama ada mesin pemadat sampah menjadi pelet, yang dimana 1 kg sampah tetap akan menjadi 1 kg pelet. Untuk fungsinya sendiri, untuk memadatkan sampah yang sudah siap untuk diproses. Lalu selanjutnya ada mesin generator listrik yang sudah terintegrasi dengan mesin gastrifikasi, yang dimana di sini mesin ini dapat menghasilkan 15.000 watt per hari. Fungsinya sendiri adalah ya untuk menghasilkan listrik dengan bahan bakar gas metana dari pelet yang dibakar. Lalu teknologi yang keempat di sini ada electronic control module, yang dimana berfungsi untuk mengontrol manajemen daya dari baterai ke mesin pengisian daya ulang kendaraan listrik. Dan yang terakhir di sini ada mesin pengisian daya ulang kendaraan listrik, yang dimana masing-masing unit berdaya 7.500 watt. Di sini fungsinya adalah untuk menyalurkan daya listrik dari baterai menuju kendaraan listrik yang akan diisi. Terkait dengan proses kerja teknologi yang kami gunakan, di sini memiliki input sebesar 10,5 ton per hari sampah dan output 15.000 watt. Yang dimana dapat dilihat dalam flowchart yang tertera di layar. Di sini pertama adalah proses pembusukan, lalu sampah yang sudah siap akan dipadatkan, kemudian sampah yang sudah dipadatkan menjadi pelet akan dimasukkan ke dalam mesin gastrifikasi yang sudah terintegrasi dengan generator listrik, yang dimana generator listrik akan menghasilkan listrik yang akan disimpan oleh baterai berkapasitas 15.000 watt. Di sini apabila baterai tersebut digunakan untuk mengisi kendaraan melalui SPKLU, nah di sini listrik tersebut akan langsung dialirkan kepada SPKLU yang sedang beroperasi. Namun bila mana listrik tersebut sedang tidak digunakan, maka akan tetap tersimpan dan digunakan untuk operasional gedung pengolahan sampah. Selanjutnya mengenai project developer, kami memilih 2 project developer, yaitu yang pertama ada kami yang merupakan kelompok C2 Ekologi Industri. Lalu untuk project developer kedua yaitu PT Sumber Organik yang merupakan sebuah private company. Di sini mereka akan bertugas untuk mensupervisi jalannya kegiatan, terutama pada kegiatan operasional. PT Sumber Organik ini telah memiliki kerjasama dan telah memiliki pengalaman untuk melakukan proyek serupa dengan kontrak kerja selama 20 tahun. Kemudian untuk proyek ini disponsori oleh 2 perusahaan. Yang pertama adalah PT Sumber Organik sebagai perusahaan pribadi. Kemudian untuk dana yang digunakan adalah dana CSR perusahaan. Kemudian yang kedua adalah PT Indonesia Power, merupakan perusahaan BUMN, badan usaha milik negara. Kemudian untuk dana yang digunakan adalah dana CSR perusahaan. Selanjutnya untuk tipe dari proyeknya, greenhouse yang kami targetkan adalah metana pada tempat pembuangan sementara dengan type of activities pengurangan metana, field of activities waste reduction, dan untuk waste management pengolahan sampah pada tempat pembuangan sementara sebagai bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik. Untuk lokasi dari proyek ini sendiri ada di Asia Tenggara, di negara Indonesia, tepatnya di kota Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada daerah Keputih, Kecamatan Sukolilo. Kemudian untuk expected schedule, yang pertama adalah proyek ini dimulai pada tahun 2030 dengan rincian waktu pembangunan adalah untuk financial commitment selama 2 bulan, kemudian legal matter selama 1 bulan, kemudian construction selama 2 bulan dengan total 5 bulan. Kemudian untuk expected first year of share delivery yaitu pada tahun 2030 dan project lifetime selama 10 tahun. Berdasarkan data di tahun 2019, laju timbulan sampah yang ada yaitu sebesar 0,38 kg per orang per hari dengan perkiraan nilai sebesar 7.366 kg per wilayah per hari. Dengan jumlah penduduk Kecamatan Sukolilo di tahun 2030 diproyeksikan 124.495, maka estimasi hasil gas metana per tahun yang dihasilkan yaitu sebesar 8 ton yang diekuivalensikan sebesar 189
ton karbon dioksida per tahun. Selanjutnya yaitu pada proses pengangkutan sampah dari TPS Putih ke TPA Benowo pada tahun 2030, apabila pengangkutan sampah ini masih dilanjutkan, diperkirakan akan dapat menghasilkan 91,04 ton emisi CO2 per tahun. Dengan data tersebut, maka kami melakukan proyeksi emisi gas kendaraan pribadi apabila menggunakan BBM pada tahun 2030 sebesar 45.268.000 ton per tahun, yang kemudian apabila penggunaan BBM ini diubah menjadi penggunaan listrik akan turun menjadi 19.918 ton per tahun dengan penurunan emisi CO2 sebesar 56%. Selanjutnya untuk baseline skenario, saat ini jumlah sampah yang dapat dikompos pada Kecamatan Sukolilo adalah 75% dari total sampah yang ada. Dan untuk per orangnya menghasilkan sebesar 0,38 kg. Dan total sampah yang dihasilkan Kecamatan Sukolilo yang selanjutnya akan dipindahkan kepada TPA Benowo setidaknya berjumlah 22.000 kg per harinya. Dan walaupun pada TPA Benowo sampah tersebut akan dihasilkan menjadi listrik, transportasi yang membawa sampah tersebut ke TPA Benowo itu juga akan menghasilkan emisi seperti CO2 dan lain-lainnya. Sehingga pada proyek ini akan diusulkan pemanfaatan sampah TPS menjadi energi listrik yang berdampak juga pada pengurangan CO2 oleh kendaraan bermotor yang dihasilkan pada proses pemindahan dari TPS ke TPA dan mampu memberikan energi kepada stasiun pengisian kendaraan listrik. Oke, baik, untuk selanjutnya global and local environment benefit di sini terbagi menjadi 5, yang dimana proyek ini akan mereduksi jumlah sampah di lokasi sekitar sebesar 10,5 ton per hari, lalu juga akan mereduksi CO2 dari logistik sampah seperti yang sudah disampaikan rekan Cena. Lalu selanjutnya akan menghasilkan energi listrik yang berasal dari sampah yang diolah sebelumnya sebesar 10,5 ton, yang dimana akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan yang ketiga akan memicu masyarakat sekitar untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil kepada kendaraan listrik, dikarenakan tersedianya stasiun pengisian listrik yang mendukung medium fast charging dengan daya 7.500 watt, yang dimana secara tidak langsung proyek ini akan membuat orang semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik dan mengurangi CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil. Selanjutnya yaitu mengenai sosioekonomi aspek. Dengan jumlah penduduk sebesar 124.000 serta laju timbulan sampah sebesar 0,38 kg per orang per hari dan proyeksi berat sampah yang mampu diolah sebesar 10,5 ton, di mana berat tersebut dapat menghasilkan 15.000. Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas CO2, memberikan lapangan pekerjaan baru serta penghematan energi. Efek lain yang dapat ditimbulkan dari adanya proyek ini yaitu pengurangan emisi gas pada supply chain pembuangan sampah dari TPA Benowo, TPA Pusat Surabaya. Dengan perubahan sistem pembuangan serta pengolahan sampah yang ada, diharapkan dapat mengurangi emisi pada supply chain yang ada, serta dapat hidup lebih ramah lingkungan. Selanjutnya untuk finance, untuk total proyek cost, di sini kan pertimbangkan development cost, install cost, other cost, dan land. Untuk development cost merupakan biaya yang digunakan untuk melakukan penelitian, untuk mengembangkan teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya untuk install cost, di sini adalah biaya seperti mesin, lalu labor untuk manajemen, seperti direct labor dan indirect labor. Untuk other cost, di sini melakukan izin-izin yang dibutuhkan seperti izin gangguan atau izin pembuangan limbah. Dan yang terakhir untuk land adalah tanah fasilitasnya. Dan untuk total cost-nya adalah 3.196.027.282. Selanjutnya, source of carbon finance menggunakan the World Bank. Kemudian indicative certified emission reduction price senilai $50 per ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Kemudian total emission reduction purchase agreement ERPA value menggunakan estimasi total emisi yang tereduksi sebesar 25.631 ton CO2 ekuivalen per tahun. Kemudian untuk estimasi certified emission reduction price senilai $50. Kemudian untuk periode selama 10 tahun, proyek ini berhasil mendapatkan keuntungan senilai 181 miliar rupiah. Sekian presentasi Project Adienut kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini Ke teman-teman kalian semua,
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.